kesempatan untuk kami boleh melayani di tempat ini, dan kami rekan-rekan hamba-hamba Tuhan wilayah BPD Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTT ikut bela sungkawa kepada orang tua daripada Bapak Elias Bajing yang telah dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu segenap rekan-rekan, teman-teman sekerja pelayanan yang ada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTT ikut berduka cita. Biarlah keluarga boleh dikeluarkan dan Bapak Saiman Bajing boleh sudah bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu Pak Elias sekarang bersama keluarga di sana, dan Ibu di tempat ini tetap terus mendukung di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih kita semua boleh diberikan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita tidak lepas hidup sendiri. Tentunya kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu sore hari ini kita boleh bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama surat Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu sudah menemukan, katakan amin. Ya, boleh di HP, boleh di Alkitab, mungkin bisa di layar ya. Tidak ada di situ. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu silih berganti ayat yang ke-6, Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya sedikit menyampaikan satu ayat demi ayat di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan berikan tema membangun kesatuan dalam Kristus. Kenapa membangun kesatuan di dalam Kristus itu penting? Kita berjuang, bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan juga tidak lepas dari sebuah kesatuan, berjuang bersama. Keluarga juga bisa berhasil, juga tidak lepas mereka boleh bersatu, berjuang bersama. Gereja boleh ada, boleh dirintis, gereja boleh berdiri dari jemaat demi jemaat, dari keuangan dan iman satu dengan yang lain bersatu, sehingga kesatuan itu penting. Begitu juga kehidupan manusia. Kita tidak lepas dari peran serta orang lain, ya. Dari lahir sampai mati, manusia membutuhkan orang lain, ya atau tidak? Bapak Ibu ada yang lahir sendiri? Tentunya tidak ada. Besar sendiri, mau itu butuh bidan, mau itu butuh dokter, pasti kita juga butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain di sekitar kita. Walaupun mungkin kita kaya, walaupun mungkin kita pinter, walaupun kita hebat, tapi mau tidak mau kita ini butuh orang lain. Amin.
Siapa yang bisa hidup sendiri? Tidak bisa. Kita selalu butuh orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Suami butuh istri, istri butuh suami, anak butuh orang tua butuh istri, dan semuanya. Di dalam pekerjaan pun sama, kita butuh orang lain. Gereja juga sama. Pendeta butuh jemaat, jemaat butuh pendeta. Sama, kita saling membutuhkan. Tidak bisa sendiri. Hebat kalau merasa aku bisa sendiri, Pak. Tetapi Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ini, kita mau belajar bagaimana memelihara kesatuan dalam persekutuan orang percaya agar terciptalah kehidupan yang damai, aman, dan nyaman. Artinya bagaimana kita memelihara kesatuan? Kesatuan itu perlu dipelihara. Kesatuan itu perlu diperjuangkan supaya tercipta. Kalau kita boleh membawa kesatuan di dalam kehidupan kita, baik di pelayanan, baik di keluarga, baik dalam pekerjaan, tentunya kita akan tercipta kehidupan yang damai. Suami istri boleh bersatu, anak boleh bersatu, dan rumah tangga itu damai, aman, nyaman. Amin. Siapa yang tidak mendambakan? Coba kalau rumah tangga adanya hanya berkelahi, suami istri saling menyalahkan, suami istri saling menuntut, anak menuntut, orang tua menuntut. Tetapi bagaimana dalam persekutuan orang percaya agar tercipta kehidupan yang damai, aman, dan nyaman? Oleh karena itu yang pertama adalah memiliki hati yang menerima orang lain. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga di situ dikatakan, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada kata jadi merupakan kesimpulan daripada pasal 1 di dalam ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, kemudian ada penghiburan kasih, kemudian ada persekutuan roh, kemudian ada kasih mesra dan belas kasihan. Artinya jadi ada diulang-ulang berkali-kali oleh surat Paulus di surat Filipi ini. Ini menandakan bahwa di dalam Kristus memiliki persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memiliki hati yang menerima orang lain adalah kita harus memiliki persekutuan roh, memiliki kasih mesra dan belas kasihan. Artinya kalau kita bisa menerima orang lain tanpa memiliki persekutuan roh, tanpa memiliki kasih mesra, tanpa memiliki belas kasihan, maka kita sulit untuk menerima orang lain. Amin. Untuk menerima orang lain itu perlu adanya kasih, perlu adanya roh yang menyatu, adanya kasih mesra, sehingga kita boleh bisa menerima orang lain. Menerima orang lain itu tidak mudah. Karakter satu dengan yang lain berbeda, suami istri saja berbeda, apalagi orang lain. Ya atau tidak? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk memiliki hati yang bisa menerima orang lain, salah satu adalah contohnya adalah punya belas kasihan. Coba kalau orang tidak punya belas kasihan, orang gue mesake, bagaimana kita bisa menerima orang lain? Tentunya orang lain itu tentunya ada kekurangan
punya karakter yang berbeda. Untuk menerima orang lain itu harus dari hati. Kalau kita dimulai dari hati, kita bisa menerima orang lain karena salah satunya adalah belas kasihan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Menjadi satu contoh, satu teladan yang luar biasa bagaimana Yesus menerima kita manusia berdosa. Maka kita sebagai manusia yang berdosa layak untuk meneladani daripada teladan Yesus. Di ayat yang kedua, sehati sepikir, memiliki arti adanya hubungan yang saling membutuhkan terhadap orang lain, menerima kelemahan dan kekurangan orang yang ada di sekitar kita dengan kerendahan hati. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Di dalam ayat yang kedua dan ketiga di situ katakan, karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu, kalau kita mencari kelemahan orang lain, kita mencari kesalahan orang lain itu mudah. Tetapi untuk mencari apa toh yang kurang dari saya, apa toh yang membuat orang lain tidak suka dengan saya, kenapa toh ke orang lain kalau dengan saya kok tidak nyaman, apa toh, sehingga ketika kita bisa sehati sepikir, saling membutuhkan, oh saya juga butuh orang ini, saya juga butuh ini. 3 bulan ini saya sadar bahwa selama saya mengembalakan, tentunya ada mahasiswa yang ikut saya setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Karena istri mengajar di Berita Hidup di STT, sehingga ada banyak mahasiswa yang selalu ikut. Pak, Bu, saya tak gabung, saya tak ikut pelayanan. Dulu sama saya lakukan ketika saya mahasiswa, ketika saya jadi gembala, saya tidak lakukan, tetapi itu mengingatkan saya. Ketika saya punya mahasiswa, tinggal kita bersama-sama, Bu, gereja tak bersihin ya Bu, ya. Bu, gereja tak tata kursinya ya Bu, ya. Bu, LCD tak siapkan ya Bu, ya. Apa yang dikerjakan di pastori, apa yang dikerjakan di gereja, kita sama-sama kerjakan. Tetapi mahasiswa lebih selalu mengerjakan di gereja, ngepel, kemudian tata kursi dan semuanya. Wah, sangat membantu, begitu luar biasa. Tetapi ketika mahasiswa sekarang ada satu yang ikut saya, kemudian dia praktek 6 bulan di Jayapura untuk memenuhi sebelum wisuda, sebelum skripsi selesai, dia harus ikat masa bakti atau PPL di Jayapura. Selama ini kami kerjakan bersama istri. Kami ngepel seperti dulu waktu saya jadi mahasiswa. Apa yang dikerjakan mahasiswa jadi saya kerjakan. Oh, repot juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah arti yang sederhana, sebuah kehidupan yang harus kita terima di dalam kehidupan adalah kita harus saling membutuhkan terhadap orang lain, menerima kelemahan dan kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kerendahan hati. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Kita boleh mengevaluasi, kita berpikir kok ini seperti ini, anak seperti ini, bagaimana pengembalaan seperti ini, boleh. Itu namanya evaluasi, memikirkan untuk bisa bagaimana untuk lebih baik. Tetapi bukan sebuah kesengajaan hanya untuk karena tidak senang, karena bersaing, mencari-cari kesalahan orang lain dengan segala hal-hal yang ada dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus memiliki hati yang menerima orang lain. Amin. Membangun kesatuan di dalam Kristus, yang pertama memiliki hati yang menerima orang lain. Yang kedua, membangun kesatuan di dalam Kristus, yang kedua adalah memiliki hati yang tidak egois. Ayat yang keempat di situ dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain juga. Ada kata jangan mementingkan diri sendiri.
tetapi kepentingan orang lain juga. Kecenderungan manusia itu mementingkan diri sendiri, ya atau tidak? Banyak orang yang penting selamat. Kejadian kalau kita lihat di Malang berapa orang yang mati karena terinjak-injak karena mereka ingin menyelamatkan kan. Dan itu menjadi sesuatu yang perlu kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan boleh tetap dipulihkan. Ada istrinya yang dipanggil Tuhan, diambil, ada anaknya 2 yang di berita-berita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, begitu juga kita seringkali mementingkan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Ini penting. Karena apa? Di sini dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Seringkali kalau kita mementingkan diri kita sendiri, sehingga kepentingan orang lain itu tidak diperhatikan. Seringkali kita egois. Jadi Bapak Ibu memiliki hati yang tidak egois artinya terbuka. Prinsip boleh, pendapat boleh, cara berpikir kita yang benar menurut kita boleh. Tetapi jangan merasa kita ini paling benar. Kita dikatakan saling membutuhkan orang lain. Seorang hamba Tuhan juga tidak bisa berpikir sendiri. Di situ ada istri, di situ ada suami, di situ ada pengurus, di situ ada jemaat, sama. Keluarga juga sama. Kita punya keluarga, kita punya orang tua, anak punya orang tua punya anak, bisa untuk pertimbangan. Dan di situ kalau kita boleh saling memperhatikan, kita tidak egois. Jadi kepentingan anak apa, kepentingan istri apa, kepentingan suami apa. Kalau itu boleh diperhatikan, maka membangun kesatuan di dalam Kristus lewat kehidupan kita baik di dalam pelayanan keluarga itu akan menjadi indah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau di kota ini tidak terlalu sibuk ya. Kalau di desa tempat saya ada gotong royong, ada orang manten itu kalau sudah orang tetangga punya manten harus pinjam sama-sama, pinjam kursi, pinjam ini, nanti rewang itu membantu keluarga di situ. Nanti saya amuk tamu pas hari H 2 hari itu paling pagi jam 10 sampai jam 2, nanti malamnya dilanjutkan lagi, besok hari hanya. Nanti habis selesai sile-sile aku memulangkan kursi-kursi yang dipinjam, terikat Bapak Ibu, tidak ada selesainya. Tetapi itulah kebersamaan, itulah yang menjadi sesuatu di mana kita boleh memperhatikan. Tetapi puji Tuhan, kalau hari Minggu mereka sudah tahu, oh Pak Gayus ke gereja, Pak Gayus ibadah. Jadi kalau ada tetangga bersih-bersih, kita dipahami, oh Pak Gayus gotong royong ibadah, kalau Minggu pasti dia ibadah. Tapi karena kita memahami, kita tidak mementingkan supaya orang lain memahami, kita juga memahami mereka. Kita kasih minum, kita bikin minum teh atau kasih snack, ya udah mereka kita ibadah, mereka bisa kalau kita keluar minum. Jadi sama-sama kita dipahami, mereka juga memahami. Nah, ini sesuatu yang memiliki hati yang tidak egois, artinya kita tidak boleh egois. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, membangun kesatuan di dalam Kristus yang kedua adalah memiliki hati yang tidak egois. Amin. Yang ketiga, ya tidak lama-lama ya. Yang ketiga adalah memiliki hidup yang penuh kasih. Di dalam ayat yang kelima di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Jadi kata hendaklah merupakan kata perintah bahwa hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dimiliki Kristus. Jadi pikiran Kristus juga ada dalam pikiran kita, karena pikiran Kristus juga tertanam di dalam pikiran kita. Artinya apa? Pikiran Kristus memiliki belas kasihan, Kristus memiliki pengampunan, Kristus memiliki sukacita, dan Dia menciptakan kedamaian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
kesatuan di dalam Kristus, artinya belas kasihan. Saya seringkali ngasih tahu tetangga itu kalau suka cekcok dengan suami istri, saling menuntut, apalagi maaf ekonomi sekarang ini kayak gini, cari uang susah, kita usaha juga sulit, usaha apa saja mengalami kelesuan, walaupun ya kita tetap percaya mujizat perkataan betul, tetapi mau tidak mau kondisi kenyataan yang namanya usaha, artinya di dalam kondisi yang seperti ini sulit. Artinya di situ dibutuhkan untuk saling memahami, untuk saling memiliki kasih. Oh, dulu suaminya ngasih uang mungkin 1 bulan 3 juta karena usaha yang namanya dagang, kadang sepi, kadang rame, mungkin tidak sampai 3 juta. Oh iya, kondisi sekarang seperti ini. Anak juga sama, dulu bapak suka ngasih ini, kemudian kalau uang sakunya segini, dulu suka pergi jalan-jalan seperti ini, tapi kondisinya berbeda. Anak pun juga harus memahami kondisi orang tua. Orang tua juga tahu dengan kondisi anak, kebutuhan anak, tapi anak juga tahu kebutuhan orang tua. Di dalam kehidupan kita di situ ada belas kasihan, saling belas kasihan. Sama ketika istri suka ngomel-ngomel istri, kemudian saya bilang sama tetangga, Bu, coba ibu kalau malam lihat suami ibu, mungkin selama ini tertutup, ibu, dasar suami ini. Coba lihat kalau tidur, wajahnya dimate, turunnya dimate. Itu kan akan menimbulkan satu belas kasihan. Oh iya, bojoku kayak gitu. Saya ingat sekali ketika jemaat saya punya usaha di lapangan di kelurahan itu jualan sate. Saya datang, kemudian dia sibuk jualin pesanan, kemudian saya ikut istilahnya ngipasi. Kemudian ada orang beli, kemudian dia nyusui, dia beli, ada nyusuin, kemudian saya gini, iya ya, cari uang juga sulit juga ya. Walaupun saya juga cari uang juga sulit, tapi artinya saya baru merasakan jemaat susah payahnya bagaimana dia bekerja, mengumpulkan uang dari rupiah demi rupiah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di situ kita pun juga disadarkan, mereka bisa beribadah, mereka bisa menggambalikan berkat bagi Tuhan. Mereka pun juga berjerah payah. Pelayanan juga sama, perlu belas kasihan, saling penuh dengan belas kasihan. Artinya tidak bisa saling menuntut dan semuanya, tetapi belas kasihan itu menjadikan sesuatu yang indah. Pengampunan apalagi kita boleh, yang namanya pengampunan artinya setiap kondisi kehidupan seseorang berbeda, emosi berbeda. Kadang suami di kerjaan penuh dengan beban, tahu-tahu sampai rumah mungkin agak nggak senang, agak marah sama istri, juga harus tahu, suami saya baru bebannya banyak. Tidak bisa saling salah-salah, mungkin kondisinya berbeda, maka kita harus juga memiliki pengampunan. Di situ kita juga harus memiliki sukacita, artinya sukacita itu yang menjadikan hidup kita yang dipenuhi dengan kasih, sehingga kita boleh menciptakan sebuah kedamaian. Mungkin ada video sedikit. Bisa diputar mungkin. Ya, bagaimana kita membangun kesatuan di dalam Kristus, pentingnya kesatuan. Bekerja bersama tim itu penting di dalam pelayanan dalam kehidupan kita. Bersama tim kita hadapi bersama. Bersama tim kita menjadi kuat.
Bersama tim kita jadi pemenang. Batu baik dengan kuat solid dan kompak, siap untuk memimpin, siap memimpin. Aplikasi kita bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membangun kesatuan di dalam kehidupan kita, di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan? Marilah kita bersama membangun hubungan yang rukun, penuh dengan kasih mesra dalam tubuh Kristus, sehingga kita boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa dan mari kita mengucap syukur. Mari semua tunduk kepala. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kita akan mempersiapkan perjamuan kudus kita pada sore hari ini. Mari kita terus membangun kesatuan di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita. Marilah kita memiliki hati yang menerima orang lain. Dan marilah kita memiliki hati yang tidak egois. Dan marilah kita memiliki hati yang mau mengasihi. Masing-masing tunduk kepala dan kita mengucap syukur. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Betapa pentingnya membangun kesatuan di dalam Kristus. Karena kami saling membutuhkan. Kami tidak bisa sendiri. Oleh karena itu berkati kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memasuki perjamuan kudus Tuhan. Untuk petugas untuk maju ke depan. Bapak, kami mengucap syukur sore hari ini. Berkati perjamuan kudus, penuhi dengan kuasa-Mu Bapa. Berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus pada sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami sebelum kami melayani perjamuan kudus. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Dan lebih kami semua yang menerima tubuh dan darah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melayani perjamuan kudus sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat
Kristus mati di kayu salib. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya memperoleh persekutuan dengan Kristus. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus adalah materai kemenangan Kristus atas dosa, bangkit, dan kita boleh senantiasa mengenang daripada kematian Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu mengingat kasih Tuhan dan hidup di dalam Kristus. Bapak, kami ucap syukur sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, hati kami, sebelum kami menerima tubuh dan darah Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan kami semua dalam urapan dan kasih setia Tuhan. Dalam melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh mengingat akan pengampunan yang Tuhan berikan, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menebus dosa setiap kami, sehingga kami boleh menerima keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah mujizat Tuhan boleh terjadi atas hidup kami, karena kami percaya Tuhan, kami boleh percaya sumber berkat itu dari Tuhan. Biarlah sumber berkat yang Tuhan Yesus berikan, kami boleh fokus terhadap sumber berkat, yaitu Tuhan. Bukan hanya kami mencari berkat dan mencari berkat, tetapi biarlah kami percaya akan sumber berkat itu dari Tuhan turun atas kami. Apa yang menjadi beban hidup kita semua, mari kita berdoa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas usaha, atas segala pekerjaan, atas hidup kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh mengingat tubuh dan darah Tuhan yang telah berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, sehingga Tuhan boleh memberkati kita baik di bumi maupun di surga. Tuhan telah menyediakan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita karena Dia rela mati di kayu salib. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan melebihi kepala, dan kita terus melihat bagaimana Tuhan Yesus berkorban mati di kayu salib. Sebab firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semua percaya? Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memindahkan cawan kita di sebelah kanan, dan mari kita mengangkatnya cawan itu melebihi kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya bahwa ini adalah darah Tuhan
Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu silakan duduk dan kita tunduk kepala dan kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Pulihkan setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kesehatan kekuatan Tuhan berikan dalam hidup kami. Pemulihan demi pemulihan yang boleh terjadi atas hidup kami. Kekuatan ilahi turun atas kami. Keluarga kami boleh diberkati. Usaha kami boleh diberkati. Hidup kami boleh diberkati. Dan kami biarlah kami tetap percaya dan percaya. Iman kami tetap percaya untuk kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Karena Engkau adalah sumber berkat buat kami. Bukan kami mencari berkat, tetapi biarlah kami mencari sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang menjadi Allah, yang menjadi juru selamat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, serahkan kembali. Baik, pengumuman sepanjang 1 minggu ini. Yang pertama adalah pada sekolah minggu jam 9 pagi. Dan yang kedua, ibadah sore jam 5. Kami mengundang seluruh saudara untuk kita berkumpul bersama-sama dan beribadah untuk di tempat ini. Doa berkat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Baik, puji Tuhan semuanya diberkati, amin. Senyumnya mana? Semua diberkati, amin. Haleluya. Hari ini kita dilayani oleh hambanya dari utusan dari PPD Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT ya. Terima kasih untuk PPT, khususnya untuk Bapak Pendeta Gayus atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita semua diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua diberkati. Dan saat saya mendengarkan firman Tuhan, Bapak Saudara, saya langsung teringat lagi apa? Saya langsung mengingat semua wajah jemaat. Lalu saya lihat potensi setiap orang. Lalu muncul di dalam pikiran saya, ini jemaat kecil ya. Tapi Bapak Saudara, ini jemaat kecil tapi kita punya kekuatan yang besar. Amin. Kenapa? Karena setiap jemaat di tempat ini langsung muncul di mata saya kekuatannya seperti ini. Wow. Makanya saya minggu kemarin ya ngomong telepon sama Mas Mike. Mas Mike, ayo Mas Mike digerakkan lagi nih ibadah kita. Bapak Saudara, ketika saya merenungkan ini, kalau kita tidak bergerak bersama dengan cepat, kekuatan kita itu apa ya? Eman gitu ya. Keahlian kita itu eman, potensi kita semua eman kalau kita tidak bergerak bersama-sama. Setiap orang saya lihat, wow, ini kekuatannya besar sekali. Tapi kapan Tuhan kami bisa bergerak bersama, bersatu hati, ya? Seperti pinguin tadi. Ya kan? Kesini semua, kesana semua, ya. Kalau sendiri bagaimana? Habis kan? Nah, tetapi ketika kita bersama, apalagi potensinya besar-besar loh ini ya. Lihat nih yang di depan nih. Orang-orang besar semua kan? Punya kualitas semua teman-teman yang pegang LCD ya. Kok potensinya besar kan, luar biasa. Tinggal kita bagaimana kita bergerak bersama dengan satu hati. Kalau bergerak sendiri-sendiri sama saja, tidak bisa ya. Tidak bisa kita bergerak dengan cepat. Tapi ketika kita bersatu hati, kumpulkan kekuatan kita yang udah besar, jadi besar sekali. Pekerjaan Tuhan di tempat ini akan sangat-sangat luar biasa. Dan itu akan berpengaruh kepada setiap kita pribadi. Dan setiap pribadi ketika terpengaruh dengan kekuatan yang kita bawa dari pelayanan kita, itu akan mempengaruhi keluarga kita
dan juga usaha pekerjaan kita. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari persiapkan diri kita untuk kita boleh bergandengan tangan bersama, bergerak bersama ke kiri atau ke kanan, ke depan. Jangan penting jangan mundur ya. Ke kiri kita jangkau yang kiri, kita jangkau yang di kanan, kita jangkau yang di depan, supaya puji penyembahan apa yang saya doakan, Tuhan penuhkan tempat ini dengan jiwa-jiwa. Lah ini loh pekerjaannya semua. Kita harus bergerak bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujian, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian. Lagu firman tadi apa dia mana dia? Lagu firman. Engkaulah kekuatanku. Biar Tuhan tambahkan kekuatan kita untuk kita boleh mengalami lawatan Tuhan, urapan Tuhan, dan nama Tuhan luar biasa mewarnai hidup kita semua. Haleluya. Saat badai menerpa
Hati kami hanya tertuju kepadamu, mata kami hanya tertuju kepadamu. Memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon jamahan Tuhan, memohon Engkau setiap hari memegang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa satu persatu jemaatmu di tempat ini ya Bapa. Biar Roh Kudus menyala di dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus, dan hati kami selalu berseru kepadamu, memanggil namamu, bersandar kepadamu, berharap kepadamu. Dalam nama Yesus, lingkupi setiap kehidupan kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Yesus, dengan hikmat-Mu, sehingga setiap hari kami boleh menjalani hidup kami di dalam hikmat-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mengatur setiap detik-detik yang Tuhan berikan kepada kami dengan bergaul intim dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dan berkati menjadi imam, kepala rumah tangga, kepala pemimpin dalam keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di dalam gereja yang dilayani, Tuhan memberikan kecakapan, kemampuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai gembala sidang, Tuhan memberikan urapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu yang sudah memakai anak-anak-Mu pada saat ini untuk melayani. Tambah-tambahkan kekuatan, kecakapan, keahlian dalam melayani Tuhan. Urapan dan kesetiaan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Perlengkapi mereka dengan kelengkapan untuk bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, haleluya. Tuhan menuntun kami ke tempat ini. Tuhan juga akan menyertai seluruh perjalanan jemaat Tuhan. Dan tiba di tempat mereka masing-masing dengan damai sejahtera. Kami juga memberkati anak-Mu ya Tuhan, untuk Ibu Rus, supaya hatinya boleh berseru kepadamu. Dia boleh mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Jamah tubuhnya, jamah jiwanya, jamah rohnya ya Tuhan. Supaya dia tetap percaya kepadamu ya Bapa. Supaya dia boleh mengalami belas kasihan dan mujizat-Mu untuk kesembuhannya ya Bapa. Hiburkan hatinya, bangkitkan imannya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan jemaat yang lain yang tidak bisa hadir pada saat ini Bapa. Jamah hidup mereka, peluk mereka dengan kasih setia-Mu, sehingga mereka boleh merasakan kedekatan dengan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang pada jemaat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Bapa kita, sumber segala berkat. Kita akan terima berkat dari Bapa kita. Haleluya. Angkat tangan kita melebihi kepala kita. Kita terima berkat dari Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah oleh kuasa tubuh dan darahnya Engkau mengalami pemulihan yang sempurna pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijamahnya seluruh kehidupanmu dan dipulihkannya segala keadaanmu. Dibuahnya hatimu beria-ria, sebab ditolongnya engkau dalam segala kesesakanmu. Dalam segala pergumulanmu dia buat engkau bersaksi, bercerita bahwa Yesus itu baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijagainya engkau kemanapun engkau pergi. Dibuahnya engkau mengalami kasih setia Tuhan, sampai engkau berlimpah-limpah di dalam segala berkat-berkatnya, sehingga mulutmu tidak berhenti untuk menceritakan segala kebaikannya, dan kakimu berlari-lari datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepadanya, sebab besar anugerah yang dicurahkannya atasmu, dan engkau menyadarinya, engkau mengakuinya, sebab engkau menyadari engkau tidak dapat melakukan apapun tanpa penyertaannya. Dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahnya, kemurahannya, dalam nama Yesus menyertai engkau, rohnya menyertai engkau, kuasanya menyertai engkau, sehingga apapun yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil sepanjang minggu ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Dicelikannya matamu melihat keajaibannya, dibukanya telingamu untuk mendengarkan panggilannya, untuk engkau boleh semakin dekat kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai engkau dan segala sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama.
Bapa yang baik, kami bersyukur atas penyertaan dalam hidup kami, dan pada saat ini kami mau memberikan persembahan yang berkati seluruh jemaat Tuhan lewat setiap pekerjaan, usaha apapun yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati, dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan sebagai sumber berkat bagi seluruh jemaat di tempat ini. Dan sempurnakanlah doa kami yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.